Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa buka website saya. Jadi Anda cari di Google, ketik trainer Amir Faisal. Di sana Anda bisa membaca CV saya. Kemudian juga di sana saya sudah menulis hampir 70-an blog yang cukup inspiratif. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital saya yang lain, Anda bisa bergabung di fanpage saya. Juga ketik trainer Amir Faisal tetapi di Facebook. Jadi di wall Anda yang baris paling atas yang ada gambar lensa itu, Anda ketik trainer Amir Faisal, kemudian klik dan jangan lupa like. Baik teman sekalian, kita sudah masuk pada episode yang ke-9, yaitu kita sudah bicara tentang bagaimana kita mulai mensosialisasikan awareness brand kepada internal di organisasi di mana Anda bekerja di situ. Justru inilah yang kunci, menurut saya adalah kuncinya. Jadi Anda harus berhasil meyakinkan semua jajaran, para pimpinan terutama, tentang perlunya sebuah transformasi. Ini justru yang kuncinya. Kalau Anda gagal di sini, Anda tidak akan bisa membangun apapun di dalam organisasi sosial, di ormas, di lembaga pendidikan, kampus, dan sebagainya. Dan ini tugas utama. Tapi sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang belum sempat subscribe, tolong subscribe dulu. Baik, terima kasih. Teman sekalian, dan ini bagian yang paling penting bagaimana membangun awareness brand. Jadi tentang brand itu tidak saya ulang lagi, Anda tinggal baca di episode 7 dan 8, apa brand itu, bagaimana new brand, bagaimana membangun rebranding dan seterusnya. Jadi sekarang kita tiba saatnya Anda harus meyakinkan kepada jajaran kalau itu di lembaga ya lembaga, kalau itu di ormas juga ormas, kalau itu di orsos ya. Jadi parameter yang saya gunakan di sini adalah parameter bagaimana membuat transformasi, bagaimana membuat reorganisasi, kemudian re-engineering di korporasi. Anda nanti bisa lihat di buku saya, yang terlihat di gambar ini. Anda bisa pelajari secara lengkap di sana di buku yang berjudul Tiba-tiba Jadi Bos. Dan nanti Anda lihat di sana bagaimana ketika Anda diangkat menjadi seorang pimpinan, direksi dan sebagainya, apa yang harus Anda lakukan. Saya mengambil dari referensi dari John P. Kotter tentang sebuah transformational leadership. Ya. Jadi kalau Anda ingin membuat sebuah transformasi, Anda ingin membangun brand awareness di sebuah lembaga, di sebuah organisasi maupun korporasi, itu ada 7 langkah yang mesti Anda lakukan. Kalau 7 langkah ini berhasil, maka Anda akan berhasil. Dan nanti Anda kalau berhasil bersama-sama dengan jajaran, Anda membangun brand dari lembaga atau organisasi yang Anda bekerja di situ. Jadi ada 7 langkah. Ini saya bacakan dulu. Kemudian sebagaimana terlihat dalam bagan berikut ini ada 7 langkah.
Jadi langkah yang pertama adalah urgency awareness. Ya, membangun kesadaran awareness. Kemudian langkah yang kedua adalah membangun self atau mengubah self satisfaction warning. Anda memberikan self satisfaction warning. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian sudah itu, kemudian Anda mulai membangun building opinions. Kemudian langkah yang keempat adalah Anda mengkomunikasikan, ya. Communicating a new vision. Anda mengkomunikasikan visi yang baru. Kemudian yang langkah kelima, Anda melakukan pemberdayaan yang berbasis luas. Ya, karena Anda sudah bisa berhasil mengkomunikasikan gagasan Anda, sekarang Anda perluas. Tidak ada jajaran, tapi sampai kepada jajaran menengah dan sampai ke bawah. Kemudian langkah yang keenam adalah celebrate victory. Jadi Anda mulai mendapatkan hasil di situ, orang sudah mulai merasakan dari visi yang baru, ya, dari kesadaran yang baru, dengan brand yang baru ini, yang Anda di brand ini orang merasakan Anda mulai rayakan, tapi sifatnya sementara. Jadi rayakan dulu walaupun hasilnya belum seberapa, tetapi supaya orang-orang yang belum berhasil Anda yakinkan nanti dia mau mengikuti, ya, mau bergabung. Kemudian langkah yang terakhir, yang ketujuh adalah building a new culture. Jadi setelah Anda berhasil meyakinkan seluruhnya, sudah menarik sebanyak-banyaknya, katakanlah di atas 70% dari lembaga itu, dari organisasi itu mendukung Anda, maka disitulah Anda sudah bisa membangun sebuah kultur yang baru. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama adalah membangun awareness, urgency awareness, urgennya perubahan. Seperti saya membuat platform digital Sociopreneur ini, yang terus-menerus saya sosialisasikan, saya broadcast ke medsos, ke grup-grup medsos dan sebagainya, itu adalah dalam rangka urgency awareness. Bahwa saat ini, inilah saatnya organisasi sosial, ormas, lembaga pendidikan tinggi ini ambil alih. Jadi kita tidak bisa menyerahkan krisis ini hanya kepada pemerintah, nggak bisa. Pemerintah sendiri sekarang sudah hampir kewalahan. Juga sekarang korporasi juga sudah lumpuh juga. Jadi satu-satunya jalan adalah seperti yang saya jelaskan pada episode yang pertama itu, kita bangkit ini, ormas ini harus bangkit. Ya, perguruan tinggi harus ambil alih, harus handle. Dimana selalu saya katakan bahwa ormas ini mereka memiliki anggota yang loyal, yang jumlahnya jutaan. Bahkan kadang-kadang loyalitas anggota ini lebih besar dibandingkan loyalitasnya kepada pemerintah, karena begitu. Jadi mereka lebih taat kepada misalnya organisasi keagamaan, lebih loyal kepada ulamanya. Ya. Apa A kata ulama, maka umatnya akan mengatakan A. Ini loyalitasnya. Kemudian dari sisi bisnis, maka sebenarnya anggota ormas ini adalah sebuah captive market. Nah, ini yang selalu saya selalu saya komunikasikan kepada Anda. Ini upaya saya ini bisa dikatakan sebagai urgency awareness. Jadi betapa urgennya sekarang ini ormas, organisasi sosial, kemudian kampus ini ambil alih, ya, secara lebih exciting, ya, lebih exciting. Ini yang pertama, ya. Nah, ini sebuah perjuangan yang cukup berat karena biasanya hanya beberapa orang saja yang bisa disadarkan begitu, ya. Ini. Maka langkah yang kedua adalah kita bangun kita berikan warning. Ini langkah yang kedua menurut John P. Kotter. Langkah yang kedua adalah self
satisfaction warning. Ini tidak hanya terjadi di era krisis saja, jadi di perusahaan korporasi pun juga begitu. Jadi terkadang justru organisasi-organisasi atau korporasi yang sudah besar yang biasanya ini lebih sulit ya membangun karena mereka sudah merasa puas terhadap prestasi yang mereka lakukan. Kami sudah besar kok organisasi kami. Sudah besar kami anggotanya sudah jutaan. Kalau korporasi kami sudah leader kok. Jadi buat apa berubah kan begitu. Nah ini namanya kita sadarkan dengan self satisfying learning. Jadi umumnya mereka yang sudah besar ini mereka tidak mau lagi berubah. Apalagi kalau kita menyadarkan kepada orang-orang yang sekarang ini menduduki di posisi-posisi tinggi. Karena dengan berubah nanti jangan-jangan malah posisi terancam, kan begitu. Ya. Nah, ini harus sadarkan ini. Apalagi sekarang era milenial ini mau bagaimanapun tuntutannya mereka harus mulai melihat potensi-potensi dari generasi milenial yang mereka lebih memiliki kecanggihan di dalam mengelola organisasi. Nah ini kadang-kadang ya orang-orang yang generasi dari baby boomer ini kadang-kadang keberatan ya menyerahkan kepada kalangan milenial. Ini sudah terjadi tidak hanya di organisasi, tidak hanya di kampus, tapi juga terjadi di korporasi. Ya, nah ini, jadi mereka sudah berubah. Kemudian yang kedua, mereka sudah merasa unggul. Ini saya terbesar, organisasi saya ini terbesar di Indonesia. Jadi Anda jangan memberikan nasihat pada kami ini paling besar. Nah ini yang kedua, ini juga tantangan. Kemudian yang ketiga, ini dalam bangun satisfying boarding ini, saya katakan, sampaikan pada mereka bahwa kita ini sudah terjadi hampir dua kali revolusi. Jadi revolusi yang pertama adalah revolusi digital. Bangkitnya generasi baru, generasi milenial yang mereka punya cara pola pikir, komunikasi, kecanggihan, dan metode-metode bekerja yang berbeda dengan kita yang generasi lama. Nah ini perlu disadarkan. Nah kemudian juga bisa juga terjadi biasanya ini di korporasi ini mereka susah disadarkan karena mereka sendiri selama ini di samping tadi sudah puas, karena ukuran puas itu adalah karena mereka sudah bisa mencapai goals-nya. Yang dimana masalahnya bukan pada prestasinya, tapi karena goal-nya itu rendah. Ya, goal-nya rendah sehingga, atau goal-nya ini normal-normal saja. Maka ketika menghadapi situasi yang krisis, maka sebenarnya goal itu sudah nggak relevan. Nah ini, jadi yang kedua adalah Anda harus berjuang untuk membangun self atau menggugah, ya menyadarkan mereka untuk memiliki self satisfaction warning. Kemudian yang ketiga, yang langkah berikutnya, ini tangga yang ketiga, ini tadi bahkan tadi ibaratnya orang berjalan naik tangga. Yang ketiga adalah mulai membangun opini. Ya, opini ini kita mulai boleh dari bawah, boleh dari atas, atau kedua-duanya bersamaan. Ya, mulai kita bangun opininya. Kita tadi warningnya tadi kita sampaikan pada mereka. Kemudian urgensinya tadi kita sampaikan pada mereka. Kenapa kita harus ambil alih handle dari krisis ini? Jangan hanya menggantungkan pada pemerintah. Kita perlu rebranding terhadap kegiatan-kegiatan kita. Ini kita bangun opini seluas-luasnya. Terus kemudian pelan-pelan orang-orang yang mulai mau kita ajak bicara, ini kita bangun sebuah koalisi. Ya, kita bangun koalisi ini. Ya, namanya tahap ketiga, maka kita membangun opini dan koalisi. Kemudian langkah keempat, otomatis kita mengkomunikasikan yang visi yang baru tadi. Ya, kita komunikasikan bareng mereka. Ya, kita diskusi, ya kita ketemu, kita lobby, ya dan seterusnya. Nah, kemudian ini langkah keempat. Kemudian yang langkah kelima adalah kalau orang-orang yang megang kunci, ya key person ini mulai sudah pada paham, maka mereka kita bantu untuk mensosialisasikan kepada jajarannya. Nah ini langkah yang kelima adalah empowering, ya, pemberdayaan yang berbasis luas dari seluruh organisasi itu. Jadi nanti kalau organisasi ya dia dari pusat sampai ke cabang-cabang.
ya kita sadarkan pada mereka. Nah, nanti akan mulai kelihatan hasilnya. Jadi misalnya contoh kemarin ketika saya membahas episode 8 mengenai rebranding ini ya, misalnya kita sudah mencoba bisa mengajak merebranding salah satu kegiatannya yang benefitnya mulai dirasakan oleh masyarakat. Nah ini kita rayakan. Oh ternyata kalau betul-betul kita mau buat transformasi, betul-betul masyarakat ini semakin tertarik, semakin loyal, ya, semakin semarak untuk menyambut kegiatan kita. Nah ini kita rayakan itu, apa yang sudah berhasil itu. Jadi ambillah contoh-contoh yang tantangan yang mudah dulu, ya, untuk tadi supaya semakin luas, ya. Nah ini kita terus. Jadi memang kegiatan ini antara merebrandingnya, menambah benefit, kemudian meningkatkan expertise, ya seperti kita bahas dalam rebranding kemarin ini berbarengan dengan kita membangun opini. Jadi kita yakinkan terus ini. Nah, kalau ini nomor 6 ini berhasil, artinya kita bisa membuktikan walaupun sifatnya hanya pesta kecil begitu ya, tapi itu keberhasilan itu bisa dirasakan betul oleh masyarakat. Kemudian juga para pimpinan sudah merasakan, ini maka mereka mulai ya terjadi biasanya ini Indonesia ini kan sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia kan begitu ya. Jadi mulai merasakan betul begitu. Itu ternyata wah luar biasa ini gagasan yang baru ini. Nah, ini nanti tular menular ya, sambung menyambung menjadi satu. Nah, akhirnya tinggal tugas yang terakhir adalah kita mulai membangun kultur yang baru ya, building a new culture ya. Oke, teman sekalian, jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana melakukan sebuah re-engineering, sebuah organisasi, ormas, organisasi sosial, kemudian mungkin juga kampus, dan seterusnya, agar bisa menghandle, ya, agar bisa menghandle, ikut membantu menangani krisis yang sekarang kita alami bersama-sama. Baik teman sekalian, nanti pada episode berikutnya kita akan ganti tema nanti temanya. Kalau ini temanya kan meraih kiat-kiat meraih kesuksesan di era krisis. Nanti kita sudah langsung mengarah yang lebih operasional, yaitu nanti branding and promotion ya, organisasi sosial nanti. Ya, sampai ketemu lagi pada tema yang baru yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.